Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini, saya ingin membaca 2 berita saja. Sebenarnya banyak media yang memberitakan dalam beberapa hari terakhir ini tentang Koperasi Desa Merah Putih. Nah, saya bacakan dua-duanya dari Tempo 2 hari berturut-turut. Yang pertama judulnya Prabowo bentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih, butuh dana 350 triliun ya. Itu judul beritanya. Ditulisnya ini pada tanggal 12 Maret jam 15.22 sore. Nah, gambarnya ada gambar Menteri Koperasi. Kemudian ditulis begini, Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan 70.000 unit Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia tahun ini. Garis bawahi ya, 70.000 tahun ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan perkiraan dana untuk membentuk puluhan ribu koperasi tersebut mencapai 350 triliun rupiah. Estimasinya Pak Menteri Tito ini berasal dari hitungan jika setiap unit koperasi itu membutuhkan 5 miliar untuk memulai operasi mereka. Bayangkan 5 miliar kali 70.000 kan 350 triliun, kata Tito selesai rapat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta pada Selasa 11 Maret 2025. Saat ini, kata Tito, pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan yang bisa diterapkan untuk pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Salah satunya melalui pinjaman dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Tito menyebut pemerintah membuka peluang agar himpunan bank negara atau Himbara bisa memberi pinjaman yang terjangkau untuk Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Koperasi Desa Merah Putih ini akan ada dukungan pinjaman dengan biaya bunga rendah dari Himbara yang kalau nggak salah sekitar 5 miliar. Ini kembali 5 miliar disebut untuk satu koperasi ya. Selain itu, Tito berujar dana dari anggaran penerimaan dan belanja desa APBDes, desa ya ada anggaran pendapatan belanja desa, bisa ikut mendukung pembentukan Kopdes Merah Putih. Saat ini, kata dia, alokasi APB desa adalah 70% untuk inisiatif desa dan 30% untuk mendukung program pemerintah pusat. Yang 30% ini bisa dipakai juga untuk program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, jadi saya komentari sedikit dulu ya. Jadi yang jatah ke desa itu rata-rata 1,2 lah ya, 1 sampai 1,2 miliar. Secara rata-rata 1 miliar. Itu selama ini 70% untuk inisiatif desa, 30% untuk program pemerintah pusat. Ini kalau dalam bayangan Pak Tito ini 30%-nya ada dong, atau seluruhnya mungkin dikasihkan kepada dalam konteks mendirikan APB desa. Tapi jangan lupa loh, selama ini ada BUMDes juga sudah dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, saya perlu komentari juga, ini 70 koperasi, 70.000 maaf, 5 miliar. Ini belum jelas di berita ini Pak Tito ini maksudnya 5 miliar ini modal atau pinjaman, kan lain toh. Ya kalau dia modal, ya modal itu bisa dari simpanan pokok, bisa dari simpanan wajib, boleh saja dari hibah atau penyertaan modal pemerintah itu bisa. Tapi kalau dari Himbara, tidak mungkin PMN, tidak mungkin penyertaan modal karena bank itu hanya memberi pinjaman ya. Jadi ini mungkin yang belum jelas dari bukan hanya dari berita, saya sudah baca di semua media yang memberitakan ini ya. Omongannya Pak Tito cuma sampai di situ. Jadi ini nanti bisa harus. Nah, sementara kalau misalnya dia pinjaman, pertama dia tidak bisa disebut modal ya. Yang kedua, si koperasi apapun, mau pribadi, mau koperasi, mau badan usaha, bank itu memiliki aturan ya. Yang diatur oleh OJK ada, ya bisa ada relaksasi, tapi aturan umumnya tetap ada. Yang diberikan itu misalnya memiliki jaminan tanda petik ya. Jaminan itu seperti KUR. Itu tidak yang kecil-kecil tidak disebut jaminan, tapi tetap saja si debitur itu menyerahkan kepemilikan motor kah, mobil kayak BPKB-nya, tidak otomatis itu menjadi jaminan. Ada underlying lah. Dan kedua, tidak bisa diberikan kepada
aturan mainnya kalau misalnya memberi, sebutlah 1 miliar, nggak usah 5 miliar, yang diberi itu harus memiliki skala usaha yang lebih dari pinjaman, itu sudah jalan. Nah, jadi ini kurang jelas di sini masih ya, tapi ini sudah idenya seperti itu. Mari kita lanjut berita ini. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi tadi, Menteri Tito ya, ini Menteri Koperasi Budi Ari menyampaikan skema keuangan untuk membiayai Koperasi Desa Merah Putih masih dalam tahap pembahasan. Nah, kan jelas toh. Nah, ini masih pembahasan sebenarnya. Tadi Pak Tito tadi mungkin ya semacam salah satu bagian dari yang dibahas seperti itu. Budi Ari mengatakan pembahasan pembiayaan inisiatif itu akan melibatkan pihak-pihak lain seperti Kementerian BUMN, Himbara hingga Kementerian Keuangan. Dia mengatakan modal awal 5 miliar dibutuhkan setiap koperasi untuk memulai usaha operasi mereka. Ingat loh, ini berarti modal awal loh 5 miliar. Modal tersebut tidak mungkin hanya dibiayai dana desa karena akan membutuhkan waktu lama. Ini benar ini Menteri Koperasi. Dana desa kira-kira 1 miliar dan 1 miliar itu sudah ada peruntukannya sebagiannya, bahkan sudah ada rapat-rapat desa kan. Kalau tiba-tiba ada yang baru ini memaksakan semua untuk itu, ya kita tidak paham apa yang terjadi konfliknya kan. Bagaimana ketika sebuah desa sudah ada inisiatif misalnya memperbaiki hal tertentu di desa, infrastruktur kecil-kecilan ya nilai berapa ratus juta, itu sudah dianggarkan untuk tahun yang berjalan atau tahun depan kan begitu, ada rapat desanya atau juga untuk keperluan lain. Nah, tiba-tiba ada perintah bahwa ini semuanya untuk koperasi kan, ya berat kan. Nah, di samping itu nilainya juga cuma 1 miliar, 1 sampai 1,2, 1,4 miliar. Padahal ini tadi 5 miliar, ya nunggu 5 tahun dong. Nah, menurut Budi Ari, dana 5 miliar bisa digunakan untuk berbagai koperasi, perluan koperasi desa. Nah, tapi kan dia sudah katakan juga skema keuangan, pembiayaannya bagaimana, pembayarannya bagaimana, nanti akan kami bicarakan. Nah, disebut juga ini akan untuk kata Menteri Koperasi ini, pembangunan gedung, tempat penyimpanan, apotek desa, klinik desa, kantor koperasi, hingga pengadaan truk dan kebutuhan logistik. Nah, meski begitu Budi Ari dan Tito menyampaikan tidak semua koperasi Desa Merah Putih akan dibangun dari nol. Sebab Kopdes Merah Putih juga bisa bentuk dari koperasi-koperasi yang sudah ada di desa. Nah, lalu dikutip oleh Tempo ini, Presiden Prabowo sebelumnya bakal membentuk Koperasi Merah Putih seluruh Indonesia. Hal itu dikatakan tanggal 3 Maret. Kemudian ada kutipan Menteri Pangan Zulkifli Hasan, koperasi ini dibangun di 70.000 desa dan seterusnya. Tanggal 3 Maret juga setelah rapat dengan Presiden tadi. Saya beri tambahan sedikit. Jadi tanggal 3 Maret ide ini yang menyeruak ke publik hasil dari rapat terbatas Presiden dengan tadi Menteri Pangan, Menteri Koperasi dan sebagainya, akan dibuat koperasi gitu. Saya silakan dicari di mesin. Waktu itu sebenarnya yang dikaitkan adalah dengan MBG. Jadi awal dikemukakan setelah rapat 3 Maret itu hari Senin, itu adalah koperasi desa ini merupakan bagian dari infrastruktur yang dibangun untuk mensukseskan MBG agar beberapa opteker, beberapa pasokan bahan itu dari koperasi gitu loh semula ini. Tapi ketika kemudian rapat lagi, kalau saya tidak salah habis tanggal 3, tanggal 6 itu berkembang. Nah, tadi termasuk kemudian selanjutnya ada tanggal 11 Menteri Koperasi tadi melebar tuh, jadi ada bahkan apotek, ada perdagangan, dan melebar juga bahwa ini modalnya bisa dari mana-mana gitu Himbara. Sampai situ saya kira ini sampai saya bacakan berita ini tanggal 15 Maret, ini sebetulnya masih ide-ide besar, ini belum ada payung hukumnya semua. Dan ini mengulangi kembali ya, ide-ide Presiden suka tiba-tiba nyerok ke publik, sementara persiapan untuk itunya belum matang. Saya bacakan satu berita lagi, tapi mungkin lebih pendek, nyambung hari berikutnya. Judulnya dari Tempo juga, pengamat beri catatan soal skema pinjaman Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih. Nah, disebutkan pemerintah Prabowo berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih, tadi sudah saya bacakan. Kemudian salah satu skemanya, nah, tapi saya ingin ulangi ya, waktu tanggal 3 belum disebut-sebut himbaranya. Tanggal 6 mulai disebut, bukan oleh Presiden ya, tapi oleh menteri-menterinya, dan makin kesini makin disebut-sebut. Nah, lalu paragraf kedua dari berita ini, si Tempo ini meminta pendapat ekonom, kebetulan yang diminta di sini peneliti dari CORE ya, Center of Reform on Economics Indonesia, Eliza Mardian, memberi sejumlah catatan bagi wacana tersebut. Ini dia ditanya oleh Tempo ya.
Yang menjadi catatan dalam pembangunan Kopdes Merah Putih ini adalah sumber pendanaannya, kata Elisa. Yang diterima di pesan singkat hari Rabu 12 Maret. Lalu menurut Elisa, pemerintah tidak bisa menyamaratakan skema pembiayaan koperasi-koperasi di desa. Sebab kata dia, ada desa yang sudah memiliki koperasi aktif dan ada yang belum. Harus ada skema pembiayaan yang blended dan beda untuk koperasi yang baru dan berdiri dan yang sudah existing, kata dia. Jadi Pak Elisa ini kan mengerti nih bahwa ada aturan kan dalam pembiayaan, apalagi bank. Nah, Elisa menilai yang dibentuk dari nol sebaiknya tidak langsung diberi pinjaman jumbo oleh Bank Himbara. 5 miliar itu jumbo ya untuk ukuran desa. Jangankan 5, 1 miliar saja sudah jumbo kalau untuk desa ya. Sebab mereka belum memiliki pemasukan yang stabil untuk membayar cicilan. Ini kritiknya ekonom nih. Dia khawatir penjaman yang dari bank justru akan memberatkan Kopdes yang baru berdiri. Koperasi yang belum jalan, unit usahanya sebaiknya jangan tiba-tiba diberikan pinjaman. Belum tentu mereka mampu dan bisa mengembalikan. Dan jangan lupa semurah apa, ini dari saya, semurah apapun biayanya kan jadi biaya tuh bunga. Nah, jika manajemen koperasi tidak bisa mengelola usahanya dengan baik, akan semakin sulit dibayar, malah kian membebani masyarakat. Karena itu si Elisa menyatakan pemerintah mesti menyediakan skema pembiayaan yang paling efektif untuk Kopdes ini. Salah satunya melalui pemetaan infrastruktur yang sudah ada di desa-desa. Ya, ini bisa, koperasi bisa menggunakan infrastruktur yang sudah tersedia agar utangnya tidak membengkak. Contoh kata dia, koperasi bisa memanfaatkan fasilitas gudang yang tersedia daripada membangun baru. Sebetulnya, ini pengamatannya Elisa, ekonom ya, itu ada sistem resi gudang ya oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Itu kan bisa dimanfaatkan. Atau BUMN-BUMN yang gudangnya tidak terpakai bisa dioptimalkan daripada harus membangun gudang baru yang malah jadi utang koperasi. Dengan keterbatasan anggaran, Elisa berujar mestinya daripada sudah dibangun gudangnya ternyata bisnis koperasinya tidak sesuai rencana, ini kan pemborosan lagi. Nah, Tempo kemudian menyambung dengan berita mengumumkan kembali pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito soal akan dirumuskan skema dan seterusnya, sama dengan berita-berita sebelumnya ya. Nah, saya silahkan dibaca. Ini mengutip kembali Tito, mengutip lagi Budi, persis seperti berita yang sebelumnya saya baca tadi. Nah, tetapi izinkan saya komentar. Pertama, ini koperasi desa ini, Merah Putih ini, bagaimanapun tampak sebagai ide yang tiba-tiba ya. Ini mengulangi yang kesekian kalinya ide besar kelihatan tiba-tiba. Perkara nanti ini sudah dibicarakan lama, tapi faktanya di publik kan baru menyeruak awal Maret ini ya. Tiba-tiba dari hasil rapat Presiden dengan menteri-menteri. Jadi kesannya ini beberapa kebijakan begitu. Presiden memerintahkan apa lalu langsung dibicarakan ke publik. Jumpa pers. Ini akan ada koperasi desa. Dibicarakan lagi karena sudah terlanjur diomongkan, dibicarakan lagi. Ini nanti begini-begini. Nah, lanjut terus nih sampai kita bacakan berita ini. Sampai kepada akan 70.000, akan 5 miliar. Sebagai tambahan informasi buat ibu bapak saudara-saudara, koperasi se-Indonesia itu menurut catatan dari kementerian, itu pun tidak terlalu update, itu ada sekitar 125.000 koperasi yang aktif menurut versi kementerian. Kita sudah bisa membayangkan itu sudah ada. Ya, aktif versi kementerian itu beda dengan aktif real ya. Maksudnya masih ada pelang namanya, ada laporannya. Yang melakukan rapat anggota tahunan. Berarti kan ada RAT-nya. Ini sebenarnya definisi yang lebih pas ya. Itu hanya di kisaran 45.000. Sekarang, dari 45.000 ini yang koperasi simpan pinjam mencapai 80%-nya. Berarti mungkin sekitar 35.000. Berarti tinggal 10.000 yang koperasi non simpan pinjam. Atau ganda dia serba usaha jasa tapi ada simpan pinjamnya 10.000. Nah, di antara yang 10.000 itu yang di desa sekian ribu. Nah, dan di antara yang aktif itu tadi kan mau dioptimalkan itu banyak yang punya masalah ya, makanya termasuk yang dihapuskan itu karena dia selama ini menjalankan program-program pemerintah dibuat koperasi. Nah, di satu sisi dia mungkin berperan dalam hal tertentu, di sisi lain juga punya nama yang kurang baik karena memang terkait dengan bahwa dia bisa jalan karena menjalankan program-program tertentu saja di era-era pemerintah, tergantung kebijakan apa di daerah itu yang di desa itu. Nah, kalau ini yang mau direvitalisasi itu sudah tanda petik
sebenarnya rasa kepemilikan masyarakat nggak kuat, itu oleh para pengelola-pengelolanya saja. Itu kalau memanfaatkan yang sudah ada. Ya kalau ditelisik hanya beberapa ratus nanti koperasi yang benar-benar bagus. Dan koperasi yang sudah bagus, ngapain juga ditambahi begini, belum tentu mereka mau. Di sisi lain kalau membuat yang baru, bisa terbayang ya, modal baru koperasi itu di mana-mana, itu inisiatif yang sukses ya di berbagai negara, itu yang bottom up, bukan yang top down. Bahwa mereka mendapatkan bantuan, fasilitas, perlindungan dari pemerintah, iya. Tapi pada awalnya adalah inisiatif. Maka kita akan melihat kerentanan ide ini. Tambah lagi dari pengalaman masa lalu kita punya KAUD, dan tadi sudah saya katakan beberapa koperasi yang menjalankan program pemerintah, punya reputasi yang tidak mentereng ya. Saya tidak ingin katakan mereka ini, tapi tidak mentereng. Jadi kalau ini yang turun, maka persepsi masyarakatnya ada dana yang ingin dibagi-bagi. Maka harapan kita untuk membangun koperasi yang kuat itu makin menjadi masalah. Dan terakhir, awalnya ini untuk MBG, kenapa tiba-tiba meluas seperti ini? Harus kita pertanyakan. Tetapi saya senang juga kalau memang perlu ini ide ini, tapi tentu tidak harus ini kan belum selesai masih dibicara. Ini gede-gedean. Mengapa negeri ini membicarakan Danantara heboh begitu sebagai penyelamat? Mengapa kita tidak memikirkan koperasi sebagai penyelamat perekonomian bangsa?